cuaca yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk dalam rangka melaksanakan zikir serta muhasabah dalam rangka penggalangan dana pembangunan gedung pesantren Ulia Rubatul Khairat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan zikir kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Fahrul. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya sepatah kata atau sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Pada Habib dipersilakan. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. خصوصا إلى سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير مقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وأصوله وفروعه وأن الله يبدي درجات في الجنة كثير مصوبته ويضاعف حسناته ويحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustaz Sholih Satolan, maka Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain wa amadana bi asrarihi wa adana min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Ada Ibu Rosia juga, ya, terima kasih Ibu Rosia bisa hadir di tempat ini. Seluruh jamaah majelis taklim dan Mawaddah yang alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama berkumpul untuk bertujuan mengembangkan, ya, pondok pesantren di Ternate khususnya. Jadi pondok pesantren yang di Sasa itu sudah berjalan al-khairat. Nah, kami sudah jalan hampir 1 tahun lebih. Jadi murni pesantren. Jadi yang dibahas kitab-kitab para ulama, ya, mulai dari ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian ilmu fikih, ilmu alat, nahwu, shorof, mantiq nanti. Nah, untuk 3 tahun, karena yang ada hanya sanawiyah, itu tidak cukup kalau hanya 3 tahun. Dasar itu di dalam mempelajari ilmu agama paling minimal 6 tahun. Nah, karena belum ada yang setingkat ulia, al-madrasatul ulia, atau kita kenal kalau di madrasah aliyah, kalau di pesantren disebut al-madrasatul ulia. Nah, kalau di negeri SMA. Nah, itu belum ada lanjutannya. Nah, sehingga ini ada lahan di sini, juga ada niat juga mau beli yang di sebelah ini, rumah sebelah ini juga mau dijual. Kemudian juga ada sementara kalau bangunan belum jadi, ada gedung wakaf almarhum Ustaz Husein Johanto, dikenal Ustaz Darto. Hanya 2 rumah dari kanan. Nah, jadi rencananya yang anak-anak yang sanawiyah itu memang kita pilih yang siap untuk menjadi ulama ke depannya. Jadi yang masuk di sini kita sudah buat standar minimal itu mereka sudah hafal Al-Quran 5 atau 7 juz Al-Quran paling minimal.
Kemudian hadis Nabi mereka sudah hafal minimal 300 hadis Nabi. Kemudian kitab-kitab mutun mulai dari Aqidatul Awwal, kemudian Fiqh Safinatun Najah, kemudian kitab hadis Mustalah Hadis Baikuniyah, kemudian kitab Usul Fiqh Al-Waraqat, itu rencana dihafal. Dan alhamdulillah ya, ini baru 1 tahun lebih sudah ada anak-anak yang menghafal Al-Quran sudah hampir 5 juz. Ada yang sudah menghafal hadis sudah hampir 200 hadis. Dan sudah menghafal kitab Jurumiyah, kitab Safinatun Najah juga sebentar lagi dihafal. Kemudian kitab Baikuniyah juga dihafal. Artinya di Maluku Utara khususnya Ternate punya potensi ada generasi ke depan. Kita lihat ke depan bukan sekarang. Karena ya Ustaz Soleh juga ya sudah lumayan sepuh Ustaz ya, itu masih muda 3 bulan ke atas ya. Begitu juga kita punya Ustaz-Ustaz yang lain kan, kita butuh regenerasi lagi gitu. Nah ini alhamdulillah beberapa anak-anak yang di Ternate itu sudah banyak sekolah di Al-Azhar, khususnya di kampung saya Folio 1 itu kurang lebih ada 4 sampai 6 anak tuh. Ada yang di Jordania, mereka di Ternate tapi belajar sampai di luar. Dulunya belajar di rumah saya. Habis itu masuk pesantren di Jawa, lanjut lagi ke luar negeri. Itu ke depan bisa jadi guru-guru. Jadi kita butuh pesantren yang insya Allah guru-gurunya itu baik di dalam mengajar dari berbagai fan keilmuan agama, sehingga nanti ke depan bisa lebih berkembang dakwah khususnya di Maluku Utara. Nah, berkaitan dengan masalah pendidikan, sampai sekarang ibu-ibu ada 3 lembaga pendidikan Islam yang umurnya 1000 tahun lebih dan masih eksis sampai saat ini. Masuk di UNESCO, salah satu universitas tersebut. Jadi sekolah yang paling tertua, bahkan bukan di dalam sejarah Islam, tapi dia masuk ke sejarah dunia. Itu yang nomor 1, namanya Jami'atul Zaituniyah di Tunisia. Ibu-ibu tahu itu universitas dibangun ya di masa sahabat, namanya Uqbah bin Nafi'. Kemudian dikembangkan oleh Hasan dan juga Ubaidillah bin Harhab. Umurnya sudah ribuan tahun lebih. Sampai sekarang sekolahnya masih ada. Itu dibangun pada tahun 120 Hijriah. Bisa bayangkan 120 Hijriah. Kemudian ada yang nomor 2, yang paling lama ya, universitas yang berdiri paling lama. Yang nomor 2 itu adanya di Fes, Maroko. Yang membangunnya perempuan, namanya Fatimah Al-Fihriyah. Nama kampusnya Jami'atul Qarawiyyin. Sampai sekarang masih ada. Ini yang nomor 2, yang paling tertua. Dibangun pada tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Baru yang ketiga Al-Azhar Mesir. Ini Al-Azhar itu yang ketiga, bukan yang pertama. Al-Azhar itu dibangun pada masa tahun 459 atau 359 Hijriah. Itu juga awalnya manhajnya Syiah Ismailiyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah awalnya. Karena itu ada daulah di Mesir waktu itu namanya Daulah Fatimiyah. Tapi nanti pada tahun 567 Hijriah, ketika berubah kekuasaan di Mesir dari Daulah Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah Ismailiyah, berubah di masa Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Beliaulah yang merubah Al-Azhar menjadi Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i pada waktu itu, pada tahun 567 Hijriah. Dan sampai sekarang bertahan, masih eksis sampai sekarang.
Kalau mau sebut ulamanya sangat banyak ya. Alumni Al-Azhar Mesir. Ada satu ulama hidup di zaman kita namanya Dr. Usama Azhari, menulis kitab namanya Jumhuratu A'lami Azhar Syarif. Itu ada 10 jilid. Dia membahas alumni Azhar. Ada sekitar 25.000 tokoh yang berasal dari lulusan Al-Azhar. Salah satunya disebut mantan presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu beliau menjadi presiden alumni Al-Azhar Syarif. Sampai sekarang masih eksis 3 universitas itu. Jadi lembaga pendidikan Islam begitu punya andil besar di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini secara internasional. Dulu di Abbasiyah, orang-orang Eropa juga datang belajar. Nama institusinya Baitul Hikmah, dibangun oleh Harun ar-Rasyid tahun 170 Hijriah. Tapi tidak ada sampai sekarang, sudah punah, tidak bertahan Baitul Hikmah. Dikembangkan lagi, ada di Madrasah An-Nizamiyah. Semua sekolah-sekolah modern yang ada zaman sekarang, daripada kurikulumnya, kemudian ada asrama gurunya dan seterusnya, sistem modern itu sudah digunakan di masa wazir namanya Nizam Muluk. Nizam Muluk ini dari Bani Seljuk, masuk daripada masa Daulah Abbasiyah, membangun madrasah pertama di dunia, sekolah pertama di dunia, bukan di dunia Islam, di dunia. Namanya Al-Madrasatu An-Nizamiyah. Dibangun pada tahun 459 Hijriah. Guru-gurunya yang mengajar di tempat tersebut ada Imam Al-Ghazali, itu guru-gurunya yang mengajar di Al-Madrasah An-Nizamiyah. Ada Syairazi mengarang kitab Al-Muhaddab. Ada juga Imam Sahrawardi. Ada juga Imam Al-Qaffal Asy-Syazi. Kemudian Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, Al-Imam Haramain. Ini guru-guru mereka di Madrasah Nizamiyah. Imam Ghazali juga mengajar di tempat tersebut. Tapi punah, tidak eksis sampai sekarang. Di masa itu mungkin beberapa puluh tahun atau berapa ratus tahun hilang, tidak eksis. Ada juga yang di Spanyol itu. Di Spanyol dulu sekolah-sekolah Islam paling terbanyak di Eropa, di Andalus, dibangun oleh Al-Mustansir Billah, Al-Hakam Al-Mustansir Billah. Beliau membangun madrasah, 27 madrasah dan 70 perpustakaan. 70 perpustakaan. Orang-orang Eropa datang belajar di Andalus. Itu disebutkan dalam kitab sejarah. Ya, itu mengatakan saking besarnya perpustakaan itu, katalognya itu ada 5.000 katalog. Katalog itu daftar buku. Jadi daftar bukunya itu ada 5.000 jilid. Belum bukunya, masih daftar, draftnya. Nah, artinya begitu besar perkembangan pendidikan Islam, ya. Tapi sayangnya banyak yang tidak bertahan lama. Yang bertahan itu 3 tadi. Jami'atul Zaituniyah di Tunisia, ya. Kemudian Jami'atul Qarawin ada di Fes, Maroko. Yang ketiga Jami'atul Al-Azhar yang ada di Mesir. Jadi yang terakhir yang bertahan itu madrasah yang ada di Spanyol. Itu yang punya pengaruh besar terhadap pendidikan dan keilmuan bangsa Eropa. Itu di Spanyol, Andalus. Tapi sudah punah, tidak bertahan, tidak eksis. Nah, kenapa bisa punah dan kenapa 3 universitas ini bisa bertahan? Ternyata kita buat penelitian. Ketiga universitas yang bertahan itu mereka punya risalah keilmuan sama, 5. Yang mereka ajarkan yang pertama ihtiramul aqwan, mengajarkan kepada alumni-alumninya, murid-muridnya itu untuk menghormati dan mencintai alam. Ihtiramul aqwan. Yang kedua ikramul insan, memuliakan manusia.
Yang ketiga, hifdzul autan, menjaga negara. Yang keempat, izdiyadul umran, meningkatkan peradaban. Dan yang kelima, ziyadatul iman, meningkatkan keimanan. Ini 5 risalah ilmu yang ada di 3 universitas yang eksis sampai saat ini, yaitu Jamiatul Zaituniyah, Al-Qarawiyyin, dan juga Al-Azhar Syarif. Nah, alumni-alumni yang terkenal dari Zaituniyah sudah tidak diragukan lagi. Kita kenal salah satu tokoh sosiolog dunia, orang pertama yang menyusun ilmu sosiologi itu bukan Adam Smith, tapi tokoh Muslim, yaitu Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah. Beliau menulis kitab Muqaddimah. Beliau lulusan Zaituniyah, Jamiatul Zaituniyah. Kemudian ada satu kitab tafsir. Kitab tafsir yang paling disenangi oleh Ustaz Quraisy Shihab, ya, yang menulis kitab Al-Misbah, yaitu kitab tafsir itu At-Tahrir wa Tanwir. Nah, kitab tafsir itu ditulis oleh Thahir Ibnu Ashur. Thahir Ibnu Ashur adalah alumni dari Jamiatul Zaituniyah. Ada juga Syekh Thahir Al-Haddad, dan masih banyak alumni-alumni Zaituniyah. Begitu juga Qarawiyyin mencetak banyak ulama, di antaranya di masa kontemporer itu Sayyid Abdullah Al-Ghomari, juga alumni daripada Jamiatul Qarawiyyin. Kalau Al-Azhar banyak sekali. Kum fi fami dunya wa hayyi azhar wanzur ala sam'i zamani jauhar. Ulama mengatakan, Ahmad Syauqi mengatakan bahwa Azhar ini dia memberikan kebangkitan bagi dunia dengan ilmunya. Maka tersebarlah kemuliaan Azhar itu bagaikan permata di sepanjang zaman. Ulama-ulama besar yang ada sejak dahulu, ada Syekh Zakaria Al-Ansari, itu Al-Azhar. Ada Syekh Ibrahim Bajuri, ada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dan masih banyak ulama-ulama besar yang mereka adalah guru ataupun alumni dari Al-Azhar sejak lama. Nah, jadi ini 5 risalah keilmuan yang insya Allah kita terapkan juga nanti di Al-Khairat Sasa, juga nanti ini nama sekolahnya Rubatul Khairat rencananya. Rubat itu nama pesantren, ya. Sebelum kata pesantren ada namanya Mahad. Itu kata pertama lembaga pendidikan itu Rubat. Ada di Hadramaut namanya Rubat Tarim. Ada di kota Seoul namanya Rubat Darul Ilm, itu dari Ulum Syarifah. Jadi Rubat itu tempat rumahnya seorang sufi, kemudian banyak penuntut ilmu datang belajar. Karena begitu banyak yang datang belajar, banyak dari mereka tinggalnya jauh di luar kota, bahkan di luar negeri pada waktu itu, sehingga sulit untuk mereka bolak-balik. Dibuatlah kamar-kamar di rumah ulama tersebut, jadilah lembaga pendidikan non formal, namanya Rubat atau Ribat. Ini namanya Ribatul Khairat atau Rubatul Khairat. Al-Khairat kita tetap tabarukan dengan Al-Khairat, ya. Karena memang keberkahan Indonesia Timur ini tidak lepas dari guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi tetap kita mengambil keberkahan dari beliau, sehingga kita namakan Rubatul Khairat. Al-Khairat, kebaikan yang begitu banyak. Nah, insya Allah nanti rencananya Ustaz di Al-Madrasatul Kuliah kita punya target mengkhatamkan Kutubus Sittah, 6 induk kitab hadis Nabi Muhammad, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu targetnya. Kemudian target hadis, kalau mampu 1000 hadis sudah harus hafal ketika lulus dari Al-Madrasatul Kuliah. Targetnya 1000. Kalau tidak mampu, kita lihat ya kemampuan daripada santri. Kalau tidak mampu 1000, kita ambil opsi kedua, yaitu 600, 300 di sana, 300 di sini. Kemudian Al-Quran ditambah lagi 5 juz, jadi 10 juz untuk dihafal. Dan nanti kita bahas juga ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada tahfiznya. Juga program tahfiz, tapi diiringi dengan ulumul Quran dan tafsir. Begitu juga hadis Nabi, ada ulumul hadis. Juga akan kita jadikan satu program khusus di Al-Madrasatul Kuliah, dan juga ilmu alat.
mulai dari nahwu, sharaf, balaghah, ilmu bayan, ma'ani, badi, dan juga ilmu mantiq, kemudian sejarah, dan juga nanti ada kelas takhasus. Takhasus itu spesialisasi. Nanti kita lihat kemampuan anak ini cenderung di fikih. Nah, fikih juga kita bahas. Cenderung di sejarah, diambil sejarah. Cenderung di dalam ilmu Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran. Cenderung di dalam ilmu hadis, ambil ilmu hadis. Sehingga nanti dia menguasai secara matang keilmuan agama ini secara mendalam, dan nanti bisa memberikan manfaat kepada umat ke depannya. Nah, dari itu mungkin sekedar pengantar daripada rencana pembangunan daripada Rubatul Khairat. Mudah-mudahan niat ini niat yang baik, niat yang ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bisa melahirkan generasi para ulama yang baik akhlaknya, yang ilmunya luas, yang menghormati sesama manusia kepada orang yang lebih tua. Yang pentingnya memang akhlak sih, kebaliknya. Ilmu itu gak ada manfaat kalau tidak punya akhlak. Syekh Maliki mengatakan al-adab fawqal ilm. Adab dan akhlak itu di atas ilmu. Imam Syafi'i diberikan wasiat oleh Imam Malik, ya, dia katakan, wahai Muhammad, nama aslinya Imam Syafi'i kan Muhammad. Wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan akhlakmu itu jadikan seperti tepung. Artinya ilmu itu walaupun sedikit, tapi kalau akhlaknya luar biasa, akhlaknya baik, maka ilmu itu akan memberikan manfaat. Jadi insya Allah ini pertemuan kita mendapatkan daripada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar kita sama-sama berzikir, kita hadirkan hati kita untuk kita sama-sama berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut namanya. Mudah-mudahan kita juga disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut nama kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah, ya, berusaha keras mengadakan acara ini sehingga bisa terrealisasi. Ya, apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh panitia. Semoga Allah membalas kebaikannya, dan semua ibu-ibu yang hadir juga terima kasih banyak sudah memberikan waktu, lebih khusus kepada Ustaz Soleh Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di pagi yang cerah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu zikir muhasabah akhir tahun yang insya Allah akan dipandu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Saleh Sekolah. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ya, insyaallah dengan Allah al-Habib Abdurrahman Kamil As-Sadar masih muda tapi ilmunya alhamdulillah Allah berikan. Dari zaman dia muda tapi luar biasa Allah berikan kelebihan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, niat suci membangun pendidikan khususnya di internat ini. Insyaallah Allah mudahkan semuanya. Ibu-ibu majelis zikir, ini saja majelis zikir Nurul Hikmah yang hijau-hijau itu saja majelis. Dan karena Ustaz pakai ancaman untuk datang biar naik dulu, karena sahabat datang Ustaz dicampur. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu yang ikhlas datang naik di sini, Allah berikan insyaallah keberkahan sendiri buat ibu-ibu. Dan juga ada utusan majelis zikir dia di pasar di Nurul Bajar, ya, di pasar terminal jadi ketua di belakang itu Ibu Haja Sia. Ibu Sia ini aktif di mana saja tetap. Yang penting mudah-mudahan Ibu Sia sehat, ya,
dan juga panitia-panitia yang majelis Al-Mawaddah, mudah menciptakan suasana yang cinta kasih di sini, aman, damai, tenteram, insyaallah. Puji syukur hanya kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang Allah kepada kita. Pada siang menjelang siang hari ini kita dihadirkan di satu taman surga. Ini Ustaz kasih kenal, yaitu taman surga di puncak. Untuk mengatasi kita tidak tahu terjadi sesuatu di puncak berbahaya. Iya. Dari di atas di Lubuk sampai sekarang tidak ada ditempati, jin banyak di atas. Nah, maka Ustaz pilih di sini yaitu taman surga. Nabi bilang tidak marah birihatul jannah. Maukah kalian kutunjukkan taman-taman surga? Para sahabat bertanya, Mariatul jannah, apa dimaksudkan taman-taman surga? Rasulullah menjawab, Farta'u khilqat dzikr, bersimpulah, duduklah dan ingat kepada Allah. Ini ajak orang duduk begini setengah mati. Tapi kalau ajak dulu nonton bola sampai siang mereka tidak. Iya, ajak orang mau dengar ceramah 10 menit saja sudah gelisah. Tapi kalau Argentina berhenti dari jam 12 sampai jam 4 subuh, tidak subuh yang penting bola. Masya Allah. Itu hari Minggu satu kali saya di Imam Bodo satunya jadwal pengajian subuh. Selalu salam begini kiri salam ke kiri jangan salah. Coba kalian begini, Masya Allah. Pada kemarin sahabat bagi Imam Bodo itu arah ke sepak bola. Kita ini tertipu. Jadi yang datang ini Allah pilih hari ini. Tidak perlu mau banyak. Atau mungkin ada undangan di situ, ada cari dana itu beberapa datang. Padahal cari dana ada wajib, ada nasi kabuli, ada kue lapis tidore lagi, ada lapis Arab, ada cuma tidore punya. Oh, kita ini beramal mesti pakai begitu. Dan di sekitar kita yang ada ini hampir 40 orang. Mudah-mudahan selatan ambil bagian. Saya bilang nasi kabuli itu bagi saja. Makan habis, terserah mau kasih kata-kata. Tapi yang wajib kue itu orang bagi-bagi. Bagi-bagi rezeki. Karena ini Allah berperintah. Ini kadang-kadang orang berat di sini, padahal Masya Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 bayangkan Allah tegas, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, sudah ambil perintah zakat, infak, sedekah dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Gunanya untuk apa? Kasih bersih dan sucikan hati kita. Jadi kalau ibu dapat duit 1 juta, jangan dulu masuk Al-Famidi, buka dulu, kasih bersih dulu. Kalau 10 juta kan bukan 2,5%, cuma 250.000. Belum apa-apa. Itu dari banyak kalau di mall. Kamu ke mall kamu kan, nanti itu apalagi karena kasih bersih, nanti Allah kasih bersih. Pusing-pusing ke samping kalau dokter atau masalah bilang ibu mulai hari ini harus cuci darah 1 minggu 3 kali.
Karena darah kotor kan ada. Nah, dari orang yang stakar itu nanti Allah cuci. Nah, jadi kalau 1 minggu cuci 3 kali darah, itu tanda terlalu lama itu. Itu terlalu lama. Jadi kalau cuci darah, nah, maka baku jaga itu sebelum cuci itu cuci memang. Begitu. Kebetulan Ustaz ini di Basnas bagian distribusi, terus ya tiap hari di baku dapat fakir, miskin, dan janda-janda tua. Janda usia tua. Tapi kalau itu janda usia muda. Jus itu janda usia subur. Jadi kalau yang belum kawin cari jangan jut. Ya. Nah, ya supaya awet muda terus, kasih bersih itu rezekinya Allah. Jadi hari ini biar cuma sedikit ini, kalau mau rebut sesuatu, ini darah cuma sekitar berapa saja. Kui cuma 50 dos. Wajib berapa? 30 surat satu. Nah, iya, insya Allah kabuli kasih bagi makan sudah. Ya, insya Allah supaya bikin itu juga dapat rezeki banyak. Nah, hari ini kita bermuhasabah menyambut tahun baru sebelumnya. Ini kan seberapa hari selesai. Nanti kita diuji lagi diperhadapkan baru sepak bola. Ini kasih datang artis lagi. Mata sakit. Nah, ini dari tanggung sosial ini. Jadi kalau kasih datang artis nanti melihat bapak-bapak batokan. Jadi kalau di atas goyang itu di bola makan kita goyang. Jadi hari ini Allah pilih datang di tempat taman surga ini. Mudah-mudahan insya Allah berikan kemuliaan dan langkah kita dari rumah ke sini sampai kembali. Insya Allah diberi keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saja majelis ini terus hafal zikir yang bisa bawa. Mungkin di luar juga tiap tahun sudah mendengar. Jadi suka pakai buku lagi. Saya ada bawa buku 25. Saya mulai lagi tadi kalau bilang cuma ini kan sampai majelis mulai lagi. So nanti yang ini saja. Pada saat itu baru saya bawa 100. Cuma karena bikin di muka masjid yang belum tutup, hanya satu niat berubah. Nah, saya malam itu saya bilang ke wakil bupati, saya buku cikir ini saya lelang 100%, saya kasih di masjid ini. Oh, alhamdulillah 100, jadi habis semua ke masjid. Dan nanti saya bangga belum ini saya lelang kasih 100% sini lagi. Gitu, ya. Mari kita mulai bermuhasabah dengan zikir-zikir yang biasa sudah pernah diikuti, karena zikir ini pernah di Gelora. Jadi itu dengan Habib Abu Bakar Atas waktu beliau mengisi itu saya berzikir terus di kantor. Waktu itu bulan puasa saya dengan Habib Abu Bakar Atas juga. Waktu itu Sultan juga masih hidup, itu kami tidak bersama di situ. Alhamdulillah, mungkin dengan zikir-zikir itu saya sampaikan. Ustaz dari SMP 4 tapi boleh. Tapi hari ini puasa apa? Ya, sabar dengan mudah coba. Iya, dipersiap cuma itu saja. Iya, saya sudah 63, lewat lagi, tapi kelihatan 36. Resepnya jangan membebani hati dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul. Enjoy saja. Iya, kalau mau cepat tua juga gampang. Iya, jadi depresi
berzikir, murah hati, suka senyum, dan setakat. Itu saja. Kalau setakat, insya Allah cepat tua, cepat stres, mati cepat. Mulai sebentar ya, habis itu saya rela. Pokoknya ibu semangat. Jual rok, jual jilbab, jual apa saja. Siti Khadijah habiskan harta ini untuk Islam. Hari ini ibu-ibu korbankan, harus ambil semua. Mau dong? Betul. Mau tapi tidak. Nah, tapi untuk berkat zikir saya minta dibuka Al-Fatihah supaya semua kiri semua. الفاتحة إلى أرواح أولياء والصالحين في هذا البلد خاصة الحبيب محمد بن عبد الرحمن البارك بيوسف بن سلمان الدوفي وجميع أولياء المتعب بأسمائهم وأول من جاء في هذا البلد الإمام جعفر الصادق وشيوخنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر والحبيب بن سلمان الدوفي وكيهاتي وإمام الزبير وجميع أولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
minal jinnati wan nas. Kita mulai istiadah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala musibah di akhir tahun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anta Allah, Anta la ilaha illa anta, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Nabiyullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah, la ilaha
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan maqbulan wa habni rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina tawbatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa dulu baru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asari wa ruwahi wa midaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكفي بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الوسوق وتلين بها الصعوب على كل من منسوب. اللهم اجعلنا هذا مرحوما والتفرق من بعد تفرق ومعصوما ولا تدع منا ولا منا شقيا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم تحيات فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.